Shalom semuanya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara, tadi pagi saya berbicara tentang hal mengucap syukur. Tapi dalam ibadah yang kedua ini saya ingin membagikan kepada saudara topik firman Tuhan dengan judul Hiduplah dengan berhikmat. Hiduplah dengan berhikmat. Amsal 3 ayat 11 sampai ayat 17. Mari kita akan lihat sama-sama ayat firman Tuhan pagi hari ini. Amsal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara, dengan sangat jelas bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Karena hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dari Tuhan. Dan berkat Tuhan pasti akan memenuhi perjalanan hidup orang yang memiliki hikmat. Pertanyaannya adalah, apakah hikmat itu? Hikmat sesungguhnya adalah pengertian akan kebenaran Allah. Kebenaran Tuhan itu adalah kekuatan yang mempunyai kuasa untuk mengubah hidup setiap orang. Kuasa yang sanggup untuk memerdekakan hidup seseorang, kuasa yang sanggup untuk mengubah jalan hidup seseorang. Jadi apabila seseorang mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, memegangnya dengan teguh dalam jalan-jalan hidupnya, melakukannya dengan setia, maka pastilah kuasa Allah akan memenuhi hidupnya dan melingkupi hidupnya. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Nah, pertanyaan bagaimana caranya hikmat Tuhan itu bisa diberikan kepada kita? Bagaimana caranya hikmat itu diberikan kepada kita? Alkitab menjelaskan di dalam Amsal 29 ayat 15 bagian yang A, berkata demikian kepada kita. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 berkata demikian, saudara. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hikmat diberikan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah melalui setiap hajaran yang Tuhan datangkan atas hidup kita. Jadi saudara, segala sesuatu di dalam perjalanan hidup saudara, perkara-perkara yang mungkin terasa tidak baik, perkara-perkara yang mungkin rasanya menyakitkan, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan buat saudara. Sebenarnya di dalamnya bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi kita, tetapi lewat segala sesuatu yang terjadi sebenarnya kita harus mampu menangkap sesuatu yang sedang Tuhan ajarkan, yaitu kebenarannya. Ketika kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mampu menangkap setiap kebenaran yang sedang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita lewat setiap peristiwa, maka kebenaran yang kita tangkap, kebenaran firman, kebenaran Allah yang diajarkan kepada kita dan kita mampu untuk menerimanya, mampu untuk menangkapnya, mampu untuk mengertinya, kemudian kita mulai mempraktekannya, mulai mengubah jalan hidup kita mengikuti hikmat yang Tuhan berikan itu, maka kebenaran itu tadi akan dikatakan oleh Alkitab memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Jadi hidup saudara akan mulai mengalami sebuah perombakan dari Tuhan. Hidup saudara akan mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Hidup saudara akan mulai mengalami sebuah perubahan ke arah hidup yang lebih indah. Ketika setiap apa yang diajarkan Tuhan kepada hidup saudara lewat setiap peristiwa, saudara mulai menerimanya dan melakukannya di dalam kebenaran Allah yang diberikan kepada saudara. Saudara akan mulai berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang berikutnya. Saudara akan dibawa Tuhan melihat kepada satu arah yang pasti, rancangan yang baik dan penuh damai sejahtera itu. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Oleh sebab itu saudara perlu mengerti begini, Tuhan itu memang punya kasih yang sempurna bagi kita. Tuhan itu memang punya cinta yang luar biasa bagi setiap kita. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita sesuai dengan porsi. Allah menempatkan kasih-Nya secara benar terhadap setiap kita. Amin. Contohnya adalah dalam hal mendidik anak. Saya punya anak masih usia 5 tahun, saudara. Namanya Lovely, ya. Kalau anak saya Lovely ini, saudara, saya ajarin dia sekalipun dia masih kecil, usia 5 tahun, saya ajarin dia untuk mandiri. Saya ajarin dia untuk mengenal kebenaran firman. Saya mengajarkan firman setiap hari kepadanya. Saya berdoa buat dia setiap hari. Saya mengajak dia mesbah doa setiap hari. Saudara, tapi namanya anak-anak, saudara, ada sesuatu yang memang terjadi secara natural dalam hidupnya. Ya, anak-anak masih suka main-main, masih kadang-kadang ada manjanya, ya. Usia 5 tahun begitu, saudara. Saya ngajarin dia, nah, kalau kamu mau ke toilet sekarang jangan Dedi lagi yang gendong, jangan Dedi lagi yang nganterin, jangan Dedi lagi yang bukain celananya. Sekarang mah udah harus kamu yang bisa buka celana sendiri, nongkrong sendiri, bersihin sendiri. Betul saudara? Saya mulai latih dia. Dia bisa kerjakan itu, tapi kadang-kadang muncullah kebiasaan itu. Sesuatu yang memang masih normal, masih kecil gitu ya. Kadang-kadang Dedi gendong, aku pengen pipis. Itu nak toiletnya. Kadang-kadang saya lagi sibuk kerja, saudara, tiba-tiba dia bilang, Dedi gendong, aku pengen pipis, cepetan Dedi, aku pengen pipis. Itu toilet nak, ke toilet aja sendiri, buka celananya, kan udah bisa, biasa juga. Nggak mau, pokoknya gendong, cepetan Dedi, aku mau pipis. Saya bisa gendong dia, saya bisa peluk dia. Sembari dia di toilet, saya rangkul dia dan saya bilang, manja banget sih anak Dedi ini, anak sayang. Dedi bisa cium. Tapi kalau anak kita udah 20 tahun, udah 30 tahun, udah bangkotan, udah jenggotan, saudara. Terus kemudian gendong Dedi. Itu toilet nak. Nggak mau. Gendong. Saudara akan bilang gini, anak Dedi sayang. Sini nak, sini. Begitu apa saudara kepret? Pasti dikepret, betul gak saudara? Kelo. Udah bangkotan juga, kok WC masa ditemenin? Yang bener aja, malu-maluin. Ngaco kamu. Gak marah pun jadi marah. Gak keras jadi keras. Saudara perlu ngerti, di dalam hidup kita ini, Tuhan ini sedang terus memurnikan kita. Tuhan itu punya satu goal, Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Bukan mujizat. Mujizat Tuhan bisa buat kapan saja. Mujizat buat Tuhan lakukan itu mudah. Goalnya Tuhan menurut kitab Efesus adalah dia ingin supaya setiap kita bertumbuh ke arah dia yang adalah kepala. Kita menjadi sempurna seperti Kristus dalam segala sesuatu. Amin apa amin? Itulah sebabnya dia harus mengerjakan, ada pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan saudara, di mana mungkin saudara susah, saudara menderita, saudara mengalami tekanan dan lain-lain. Dia harus ajarin saudara, dia harus bawa saudara melewati segala hal dalam hidup ini. Supaya saudara bisa menangkap dan mengerti tentang yang namanya kebenaran. Saudara harus bisa mengerti apa yang sebenarnya adalah kebenaran. Apa yang harus dipegang teguh, apa yang harus dijalani, apa yang harus benar-benar dikerjakan di dalam hidup ini. Saudara, Tuhan mengajar kita lewat teguran. Amin apa amin? Jadi kalau hari ini ada di antaramu
ada di antaramu, mungkin kau sedang mengalami banyak kesulitan. Mungkin ada di antaramu sedang mengalami pengalaman hidup yang tidak enak perjalanannya. Saya mau katakan hari ini, bukan Tuhan itu tidak sayang. Bukan Tuhan itu tidak peduli terhadapmu. Bukan Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doamu. Tetapi Tuhan sedang mengajar engkau. Tuhan sedang mendidik engkau. Makanya kalau kita sedang mengalami dalam perjalanan hidup kita sesuatu yang kita rasa kok gak sesuai ya dengan rancangan Tuhan. Kan Tuhan berkata rancangannya adalah damai sejahtera, rancangannya adalah kebaikan, rancangannya adalah sungguh hidup dalam kelimpahan bagiku. Tapi kenapa aku justru mengalami hal yang sebaliknya? Saudara justru harus membuka diri saudara dan bertanya, apakah aku sedang dididik oleh Tuhan? Apakah ada sebenarnya dalam masa ini, masa yang sulit ini, sesuatu sedang datang sebagai didikan Tuhan bagiku. Makanya kita harus buka diri kita, buka hati kita, buka dan periksa setiap hari. Amin apa amin? Setiap hari kita harus berkata, selidikilah aku ya Tuhan, periksalah aku ya Tuhan. Supaya kalau memang kita lagi dididik, kita bisa segera bertobat. Kita bisa segera berubah. Karena pada waktu kita bertobat, berubah dan kita mulai mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, maka hidup kita akan kembali kepada porsi yang seharusnya. Kebenaran itu akan mulai menghasilkan damai bagi setiap orang yang dilatih olehnya. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana caranya hikmat itu datang? Bagaimana caranya hikmat itu diberikan kepada kita? Kalau yang pertama adalah melalui setiap ajaran yang Tuhan datangkan. Yang kedua adalah ketika kita mau hidup takut akan Tuhan dan mengenalnya lebih dalam lagi. Amsal 9 ayat 10 berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ketika hidup kita ini terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita ini mau semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kita ini semakin hari semakin menghormati Tuhan. Semakin kita ini mau mentaati Tuhan. Kita ini mau menunjukkan kasih setia kepada Tuhan. Maka hidup kita ini akan dipercayakan oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kalau satu kebenaran belum bisa diselesaikan, belum bisa dikerjakan dalam hidup kita, kita tidak akan dipercaya rahasia kebenaran yang berikutnya lagi. Tuhan itu mau menuntun kita step by step. Tuhan itu mau saudara bertumbuh secara benar. Tuhan tidak mau kita jadi orang karbitan. Tuhan tidak mau kita jadi orang percaya yang tidak mempunyai dasar yang kuat dengan Dia. Tuhan mau saudara hidup benar-benar dalam pengenalan akan Tuhan. Yang semakin hari semakin sungguh. Semakin hari Tuhan bisa semakin melihat buah yang nyata dari hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, semakin engkau ini makin membawa hidup ini dekat kepada Tuhan. Makin kau takut akan Tuhan. Maka Allah yang akan mengaruniakan hikmat itu datang kepadamu. Bagaimana caranya Pak? Secara otomatis. Karena Alkitab berkata begini, Amsal 28 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ada Tuhan yang tiba-tiba membuka pikiranmu. Ada Tuhan yang menaruh pengertian kepadamu. Orang lain tidak bisa mengerti, orang lain gak ngerti. Orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan bisa membukanya bagimu. Amsal 34 ayat 11 berkata, singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi segala sesuatunya kita lihat bagaimana seakan-akan Tuhan itu memberikannya. Tuhan itu membukakannya oleh karena kemurahannya. Dan dia lihat karena engkau sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Bukan karena engkau belajarnya terlalu banyak. Bukan karena engkau memang terlalu pintar. Tetapi saudara, karena Tuhan yang mengaruniakan kepadamu. Sehingga orang lain tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Saudara bisa menyelesaikan sebuah persoalan.
Orang lain tidak tahu bagaimana cara jalan keluar untuk persoalan yang dihadapi. Saudara bisa tahu jalan-jalan yang harus saudara ambil untuk menyelesaikan persoalanmu. Dan semua itu karena Tuhan. Orang lain bisa dihancurkan hidupnya, tapi kau tidak bisa dihancurkan hidupnya. Oleh karena ada Tuhan yang cover, yang menyediakan segala sesuatu yang baik atas hidupmu. Amin apa amin? Inilah yang terjadi dalam hidup Salomo. Anda perhatikan baik-baik. Salomo adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa lihat pada waktu dia datang kepada Tuhan. Dia minta apa? Dia minta hikmat. Dia minta supaya dia dapat mengerti hukum Tuhan. Amin apa amin? Supaya dia bisa menegakkan itu, supaya dia bisa menjalankan itu, menerapkan hukum-hukum Allah. Itu secara benar dalam kehidupan kerajaannya. Dalam kehidupan bangsanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia minta hikmat, ketika dia justru ingin mengetahui kebenaran-kebenaran Allah, dia pengen menerima itu dalam hidupnya. Saudara lihat, Tuhan bukan sekedar memberikan kepada dia hikmat, tapi Tuhan memberikan kepada dia kekayaan. Tuhan memberikan dia nama besar. Amin apa amin? Tuhan memperluas kerajaannya. Tuhan memberikan jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang dia minta. Berbahagialah orang yang hidup dengan hikmat. Berbahagialah orang yang memiliki hikmat Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mentaati Tuhan, itu harus menjadi prioritas pertama dalam hidup saudara. Halo, harus jadi prioritas pertama dalam hidup saudara. Kalau Anda memelihara hidupmu dengan seperti ini, maka kau tidak perlu khawatir apapun. Karena ada Tuhan yang akan selalu bekerja dalam hidupmu secara luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawari pasal 28 ayat 8 dan 9. Berkata demikian. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara bisa perhatikan ada sebuah janji. Ada sebuah janji. Ada sebuah tekanan yang begitu kuat dari firman Tuhan kepada Salomo. Selagi dia itu benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Tuhan akan menyelidiki segala niat. Tuhan akan menyelidiki segala cita-citanya. Tuhan akan melihat semua itu. Dan Tuhan akan berjalan bersama dengan dia. Amin apa amin? Saudara bisa lihat, selagi Salomo hidup benar-benar takut akan Tuhan. Dia mengikuti seperti ayahnya Daud, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dia menaruh korban persembahan bagi Tuhan. Dia betul-betul mentaati Tuhan. Begitu kuatnya, begitu penuh rasa hormat seperti ayahnya Daud. Saudara bisa perhatikan bagaimana kekuatan Allah yang ada dalam hidup Daud diwariskan kepada kehidupan Salomo. Amin apa amin? Tetapi ketika dia mulai langgar firman, dia mulai abaikan kebenaran Allah dalam hidupnya. Dia mulai singkirkan semuanya itu. Dia mulai kompromi. Dia mulai tidak terlalu memperhatikan. Saudara bisa lihat kehancuran mulai terjadi atas hidup Salomo. Bukan lagi kebesaran, bukan lagi kemuliaan, bukan lagi kekayaan, bukan lagi kehebatan seperti yang orang dulu temukan. Betapa hebatnya Tuhan atas hidup Salomo. Orang tidak lihat lagi sekarang dalam hidup Salomo. Saya berdoa. Setiap Anda akan dibawa sama Tuhan. Mengalami betul-betul firman itu jadi daging. Firman itu menjadi nyata. Firman itu benar-benar berkuasa. Tidak ada cara lain.
Anda dan saya harus mendapatkan hikmat dari Tuhan dalam hidup ini. Amin. Anda harus terbuka kepada Tuhan. Anda harus ngikuti Tuhan. Anda harus mau membangun hidup makin hari makin takut akan Tuhan. Segala sesuatunya akan diatur oleh Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan yang akan mulai menyediakan. Segala sesuatunya Tuhan yang mulai mengangkat. Tuhan yang mulai mempromosikan. Tuhan yang mulai menjadikan hidupmu menjadi hidup berada di dalam kekuatan ilahi. Bukan hidup dengan kekuatanmu sendiri. Inilah yang akan didapatkan orang yang hidup dengan hikmat. Makanya penting sekali kita mengerti firman. Penting sekali kita mengetahui apa yang salah, apa yang benar di mata Tuhan. Penting sekali kita tahu apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penting sekali untuk kita hidup ini jangan cuma semau gue. Penting sekali buat kita jangan hidup cuma seneng-seneng. Yang penting gue seneng, yang penting gue happy. Yang penting gue bisa capai ini, gue bisa capai itu. Tapi pertanyakan selalu dalam hidupmu. Apakah ini sesuai dengan yang Tuhan mau? Apakah ini sesuai dengan firman-Nya? Apakah langkahku ini benar? Apakah hatiku benar seperti ini? Apakah tindakanku ini benar? Apakah semua ini sesuai dengan hukumnya? Kalau saudara bisa hidup selalu dengan timbangan yang seperti itu. Neraca yang kecil, itu kekejian buat Tuhan. Neraca yang serong, kekejian buat Tuhan. Hati ketika timbangannya ini gak tepat. Hati kita ketika timbangannya ini gak benar. Maka sesungguhnya tidak akan ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Namun kalau hatimu benar, tindak lakumu benar, kau memperhatikan betul Tuhan dan firman atas hidupmu. Maka tanpa kau minta, Tuhan sendiri yang akan menyelidiki niatmu. Tuhan sendiri akan menyelidiki hatimu. Tuhan sendiri akan menyelidiki cita-citamu. Tuhan sendiri akan melihat apa sih yang anakku ini inginkan. Apa sih yang dia mau. Apa sih yang dia butuhkan. Dia sedang perlu apa untuk aku kerjakan. Dia akan mulai mengerjakannya di dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Saya mau bersaksi buat saudara. Saya punya satu anak rohani saya, saudara. 2 tahun yang lalu ketika kami doa, saya biasa punya kumpulan anak-anak rohani, kita kumpul di rumah, kita berdoa. Saya sharing firman buat mereka. Mereka saling mengenal satu dengan yang anak rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika itu kita fellowship dan kemudian dia ngobrol. Pak, aduh aku pengen banget, aku seneng banget. Lamborghini loh Pak, aku seneng banget tuh mobil. Saya cuma nyaut begini, kayaknya bukan kamu doang yang demen, saya juga demen. Sama kita. Terus kemudian dia bilang, rasanya aku pengen beli Pak. Terus saya bilang, emang duitnya cukup? Emang punya duitnya? Belum sih, tapi kan ngeredit aja Pak. Saya bilang, jangan. Karena itu bukan kebutuhan buat kamu. Buat kamu mah Innova udah cukup. Gak perlu Lamborghini, dagang di Tanah Abang lah mau pakai Lamborghini. Kagak dagang stres mikirin tuh Lamborghini naronya ya. Kemudian Innova. Ada jalannya nih Pak. Adekku udah mulai melakukannya Pak. Selundupin BB. Cepet kayanya Pak. Bahkan dia sebutin salah satu distributor BB saudara ya. Dia bilang sekali beli 2 Pak Lamborghini-nya. Kayak bener Pak, memang nguntungin banget Pak, cepet banget. Saya cuman bilang sama dia begini, namanya Lina dan Alex. Lina, Alex, kamu berdua harus saling menguatkan, suami istri harus saling menguatkan, mengingatkan. Jangan coba-coba lawan hukumnya Tuhan. Jangan coba-coba berjalan melawan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan main-main kayak begitu-begituan. Ikuti Tuhan, nurut sama Tuhan itu jauh lebih baik. Kalau kamu nurut sama Tuhan, dengerin perkataan saya. Kalau kamu nurut sama Tuhan, hatimu ini benar dengan Tuhan. Selalu ada timbangan dalam hidupmu yang kau pakai. Apa ini berkenan gak ya di hadapan Tuhan? Semua orang pengen kaya, semua orang pengen sukses, semua orang pengen baik hidupnya. Tapi timbangan itu harus dipakai. Hikmat yang Tuhan kasih itu harus dipakai. Kebenaran yang sudah dipercayakan Tuhan kepada hidup kita, itu bukan hanya sampai knowledge.
Bukan hanya sampai pengetahuan, tapi harus sampai di level understanding. Setiap kita harus menerima kebenaran itu, melakukan dalam hidup kita. Alkitab berkata, kalau orang mendengar firman, bukan untuk melupakan, tapi mendengar untuk melakukannya, Yakobus 1:25. Ia akan berbahagia oleh perbuatan tangannya. Saya bilang sama dia, satu hari kamu tuh butuh berapa duit sih? Emang kurang dengan berkat Tuhan yang sekarang Tuhan kasih sama kamu? Emang satu hari kamu buat makan butuh berapa ratus juta? Emang kamu satu hari kamu belanja baju, misalnya kamu butuh baju butuh berapa ratus juta? Emang satu hari kamu butuh berapa miliar sampai kamu harus berpikiran kamu mau coba usaha itu juga, selundupin bebe. Saya bilang, please lah, mendingan sekarang makan, minum, tidur, tenang. Betul nggak? Kamu memang nggak sekaya dia, tapi di hadapan Tuhan hidupmu berkenan. Dan karena perkenanan itu Tuhan sanggup memelihara kamu. Bukan sekedar dipelihara, Tuhan bisa menolong kamu. Kalau memang Tuhan itu melihat, baiklah kalau aku kasih dia ini, aku pengen membahagiakan dia. Ya biar itu terjadi karena Tuhan. Amin apa amin? Saya cuma bilang gitu, jangan jadi orang ngotot. Pengen kaya, pengen apa, terus langgar sana langgar sini. Kamu tidak menghargai hikmat. Kalau kamu hidup dengan tidak berhikmat, kamu tidak akan pernah mendapatkan segala sesuatu ditambahkan Tuhan. Saya bilang, jangan ya nak, jangan kamu ambil usaha itu. Jangan kamu jalan di jalan itu. Hatimu timbang yang benar. Pakai timbangan yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara 2 tahun berjalan, dia enggak ini. Semenjak saya lakukan itu, saya menyatakan itu kepada dia. Suami istri ini makin rajin berdoa. Makin sungguh-sungguh berdoa. Saudara dia dagang di Tanah Abang, dagang baju ABG gitu saudara ya. Biasalah normal orang dagang kayak biasa aja, nggak ada sesuatu yang istimewa. Memang cukup rame tapi ya biasa standar, nggak sampai wah gitu. Tapi mulai ketika suami istri ini berdoa, mereka nangis dan mereka bilang, Tuhan terima kasih kau sudah ingatkan aku bahwa betapa bahagianya hidup dengan hikmat. Hidup memegang hikmat-Mu. Aku percaya Tuhan Engkau bisa melakukan hal yang jauh lebih besar. Kalau hari ini aku betul-betul hidup dengan hikmat. Saudara, 2 tahun berjalan, sesuatu terjadi. Sekarang tokonya itu saudara, belum dibuka aja, belum dibuka. Itu udah rame digerubungin orang. Kayak orang takut gak ada panahan bareng saudara. Setiap hari selama 2 tahun ini. 3 bulan yang lalu saya datang di rumah dia. Saya kaget. Sudah ada Lamborghini warna hijau saudara. Di rumah dia. Dan dia bilang, aku mengucap syukur Pak. Aku gak perlu dagang yang dengan cara yang salah. Berusaha dengan sesuatu yang salah. Melawan firman. Ternyata hidupku juga bisa diberkati dengan cara yang benar. Yang mengikuti firman. Tepuk tangan buat Allah kita. Saya sampaikan ini bukan supaya saudara bilang, karena Lamborghini-nya. No. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu mampu menyelidiki niatmu. Tuhan mampu menyelidiki segala cita-citamu. Tuhan ngerti apa yang kau butuhkan. Tuhan ngerti apa yang sungguh-sungguh kau perlukan dalam hidup. Dan kalau kau hidup dengan hikmat, maka dia akan memberikan semua itu kepadamu. Satu lagi saudara, saya mau bersaksi. Saya punya seorang anak rohani saudara, namanya Bobby. Dia kontraktor. Saudara dia itu hidup, dia adalah seorang anak yang mamanya tinggalin dia. Dari umur dia 5 tahun, ditinggalin. Kemudian si Bobby ini saudara, mamanya sampai detik ini saya cerita sama saudara, mamanya itu gak pernah pulang. Mamanya gak pernah kontak dia, benar-benar kayak emak lupa sama anak saudara. Papanya stres. Dan kemudian ya karena papanya tertekan, sama anak juga agak kasar, agak keras saudara. Bobby banyak terluka. Cicinya terluka, kokonya terluka. Cici dan kokonya sempat kusut hidupnya karena kondisi itu. Bobby lari ke gereja.
Kalau Koko sama cicinya nggak lari ke gereja. Bobby lari ke gereja. Ketemu saya. Pada waktu ketemu saya didik anak ini. Saya peluk anak ini, saya rangkul. Dan dia cuma bilang, kok bisakah hidupku ini jadi sesuatu yang luar biasa? Bisakah hidupku ini menjadi hebat dan dipulihkan Tuhan dalam segalanya? Saya cuma jawab dia, Yesus itu jagonya mengubah hidup orang jadi luar biasa. Yesus jagonya mengubah hidup orang jadi luar biasa. Tapi kamu harus hidup mau dengan hikmat Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Lakukan. Maka kamu akan melihat Tuhan yang mengubah hidupmu. Saudara, Bobby ini mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah. Dia kepengen banget melayani Tuhan. Dia pengen mengasihi Tuhan. Saudara, dia lihat main keyboard. Dia bilang, aduh aku bisa sedikit-dikit. Tapi dia gak punya alat. Dia kerja, saudara. Dia manggul barang orang di pasar. Dia kumpulin duitnya. Dia beli keyboard bekas. Begitu dia melayani, saudara, dia melayani. Setiap hari dia latihan 8 jam. Hanya ingin untuk bisa melayani di rumah Tuhan. Begitu dia melayani di rumah Tuhan, koordinator ibadah cuman ngomong gini, cuman segitu permainan lu. Ya begitu mah banyak yang bisa. Gak dihargai. Tapi saya bilang, tetaplah di dalam hatimu. Dalamlah hidupmu ini. Tetap takut akan Tuhan. Tetap hormati Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Dia dilukai oleh keluarga. Dia dilukai orang tuanya. Dia dilukai sama orang di gereja. Saudara, harusnya kusut hidupnya. Dia tidak lagi percaya Tuhan. Harusnya dia tidak suka lagi untuk ada dalam kumpulan orang percaya. Tapi sebaliknya Bobby mau melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara, terus berlatih. Sampai 3 kali dia ditolak oleh gereja. Selalu diperkatakan begitu. Saya bilang sama Bobby, Bobby udahlah, gak apa-apa kalau mereka gak bisa terima kamu di sini. Tuhan bisa pakai hidup kamu dengan cara yang lain. Tetap kamu pelihara keinginan hatimu itu, tetap kamu berlatih. Supaya kamu bisa memberi yang buat Tuhan yang baik. Saudara tahu, Bobby itu pengen ngajar di Yamaha. Kalau mau ngajar di Yamaha, menurut Bobby ini, tes terakhirnya adalah ketemu dengan orang Jepangnya. Semua orang bisa lulus tes, tapi banyak yang terakhir ketemu orang Jepangnya, itu gugur, saudara. Gagal diterima jadi pengajar di Yamaha. Giliran Bobby harus dites sama orang Jepangnya. Bobby bilang, kok doain ya kok, aku harus ketemu orang Jepangnya hari ini. Banyak yang gak lulus kok. Saya bilang, iya Bob, koko doain. Saudara, sesuatu yang ajaib. Giliran Bobby harus dites sama orang Jepangnya. Orang Jepangnya mencret-mencret, saudara. Mencret-mencret. Akhirannya saudara, Bobby itu dites sama yang lain aja. Dan Bobby bisa lulus. Diterima jadi pengajar di Yamaha, saudara. Terus dari situ Tuhan mulai memberkati. Tuhan mulai memberkati. Sampai akhirannya saudara, latihan dia yang selama ini dia persiapin buat melayani di rumah Tuhan. Tuhan bisa bekerja. Tuhan kirim murid-murid. Tuhan kirim murid-murid. Sampai cuman ngajar piano, ngajar keyboard aja, kasih les private saudara. Dia bisa dapat hasil 40 juta sebulan. Anak usia 24 tahun saudara. Terus selama 2 tahun ini terus saya kawal, saya bilang kamu harus takut akan Tuhan. Kamu harus belajar betul-betul hidup dengan hikmat. Jangan hidup semaunya. Apalagi duit udah banyak sekarang. Jangan hidup semaunya. Tetap taruhlah dalam hatimu itu timbangan yang benar untuk hukum-hukumnya Tuhan. Hiduplah dengan berhikmat. Saudara, Bobby terus menjaga. Bahkan Bobby sampai bilang begini, kalau sampai aku ini keluar dari jalur kok, hajar aku kok. Supaya apa yang Tuhan percayakan bisa terus bertambah-tambah dalam hidupku. Bobby sekarang di kontraktor, saudara. Dia mulai dapat proyek pertama, saudara. Desain interior dulu, suruh bikin 1 lemari. Selesai 1 lemari, pindah lagi, naik lagi saudara. Kamar set, pindah lagi kitchen set. Saudara, akhirnya dari situ dia ketemu dengan satu orang yang mempercayakan proyek senilai 8 miliar kepada dia. Umur 26 tahun. Dapat proyek 8 miliar. Proyek pertama dia bangun rumah, 8 miliar. Saudara, terus berjalan. Akhirnya proyek-proyek lain terus berdatangan. Sekarang saudara, dia sama yang bangun rumah itu, 8 miliar itu, hubungannya dekat banget. Masih muda juga. Tapi ternyata bisnisnya banyak gak benar. Bobby sering dipanggil sama dia. Dikumpulin sama teman-temannya. Diajak untuk ke klub malam, diajak minum, diajak segala macam. Bobby bilang begini, sorry ya bro, gua gak bisa lakuin itu. Karena itu semua gak berkenan di hadapan Tuhan. Sorry bro, sorry banget.
Tiap diajak, nggak bisa bro, gua nggak bisa. Gua nggak bisa bro, please, gua nggak bisa. Karena itu bertentangan dengan Tuhan. Bertentangan dengan apa yang diajarkan. Orang lain bilang, Bob lu mesti bisa servisnya orang, lu harus bisa jadi sahabatnya orang. Temennya banyak, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Dia bisa kasih proyek banyak. Perusahaan lu bakal maju, bakal luar biasa. Bobby bilang ini, Kak, aku udah diajarin. Lebih baik aku takut akan Tuhan. Tuhan yang akan menyelidiki hatiku. Dan Tuhan sendiri yang membesarkan dan mengangkatkan hidupku ini. Kalau aku takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan membuktikan. Yang tadinya ngajak dia, sekarang justru ngajak dia bukan untuk klub malam. Ngajaknya untuk sharing firman Tuhan. Ngajaknya cerita, menceritakan, minta didoakan. Dan Tuhan ternyata sudah, dia gak dapat proyek dari teman-temannya orang ini. Yang hidupnya gak benar. Tapi Tuhan sekarang bisa bukain proyek-proyek buat Bobby. Proyek-proyek yang besar. Perusahaan ini belum lama. Baru 2 tahun. Tetapi Tuhan bisa percayakan anak usia 26 tahun sekarang. Proyek lebih dari 80 miliar. Hanya dalam waktu 2 tahun. Tuhan bisa kerjakan itu, beri kemuliaan buat Allah kita. Bahkan sekarang ini saudara, dia mulai ditawari proyek-proyek besar. Satu proyek yang nilainya 93 miliar. Satu proyek nilainya 350 miliar. Semuanya yang gede-gede. Saya cuma bilang sama Bobby gini. Bob, biar Tuhan yang ngatur dan menentukannya. Bagianmu adalah tetap takut akan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Hikmat itu akan didatang. Dia gak ngerti, dia dapat proyek tapi dia gak ngerti karena belum pernah mengerjakan, perusahaannya masih baru sekali. Tapi Tuhan bisa kirim orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang memang udah bergerak dalam bisnis yang lama. Yang memang hebat, yang cerdas, yang luar biasa. Orang-orang itu bisa datang kepada dia dan boleh gak saya kerja di perusahaan kamu? Ditanya, kamu minta gaji berapa? Secara gaji dia sebutin, Bobby bilang, waduh gak sanggup saya, perusahaan saya untuk gaji kamu. Tapi Tuhan bisa, orang ini pulang 2 minggu kemudian, orang itu bisa datang dan bilang gini, saya akan bekerja di kantor Pak Bobby. Karena saya tahu ada Tuhan di sini. Dan saya tidak meminta, terserah Bapak mau berikan saya berapa. Saya akan terima itu. Saya akan terima dan saya akan bekerja sebaik mungkin di perusahaan ini. Jadi sekarang ini Tuhan mulai kirimin SDM-SDM yang baik. Yang takut akan Tuhan. SDM-SDM yang benar-benar cakap mengerjakan pekerjaannya. Sehingga perusahaan ini sekalipun perusahaan yang masih kecil. Tapi Tuhan bisa percayakan hal-hal yang besar. Dan Tuhan benar-benar mengangkat, mempercayakan berkat yang luar biasa. Bagi orang-orang yang mau hidup dengan hikmat. Ya, tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Makanya ayo milih hidup. Milihlah hidup untuk benar-benar dengan hikmat. Dengan hikmat. Artinya apa Pak? Nimbang kebenaran Tuhan. Pakailah kebenaran Tuhan itu menjadi timbangan dalam hidupmu. Jangan pernah kau sudah tahu firman, kau selewengkan. Jangan tahu firman, kau langgar. Jangan tahu firman, kau sepelekan. Tapi kalau kau hidupi firman, kau yakini firman, kau lakukan firman, maka firman itu akan membawa hidupmu menjadi damai. Tepuk tangan buat Allah kita, mari kita berdoa.